podcast Projo Podcast. Oke, kembali lagi ya sama Mutiara di podcast kali ini. Tentunya podcast kali ini Mutiara mau kenalin bintang tamu yang spesial juga tentunya ya, yang gak kalah dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada Bapak Sanggong nggih. Iya, panggilan akrabnya Mbah Sanggong katen ya. Mbah Sanggong, nun sewu kabarnya gimana ini? Ya, bagus Mbak, baik sehat semua. Alhamdulillah, amin, sehat nggih. Sehat. Nah, Sobat Projo, pada sore hari ini ya, tentunya kita mau bahas terkait tari eklek dengan Mbah Sanggong gitu. Iya, siap. Mbah Sanggong, sebelumnya saya mau tanya, panjenengan itu untuk nama aslinya siapa? Ya, sebetulnya nama asli saya itu Boyatni. Tapi berumah dari sejak kecil itu saya dipanggil oleh tetangga Sanggong itu sejarahnya saya sendiri nggak tahu Mbak. Sampai sekarang yang terbiasa yang dipanggilkan oleh masyarakat itu Sanggong, nama Sanggong. Nama kerennya nama itu kerennya. Ya itu, Mbak. Oke, nama kerennya Mbah Sanggong. Oke. Mbah Sanggong, dalam rumahnya mana? Saya aslinya dari Ploso Punung. Dari Ploso Punung, lalu saya tahun 91 saya menikah dengan warga di Dusun Ngamban di Santonorojo. Itu 91. 91. Oke. Sebelum masuk terkait ngomongin tari eklek, panjenengan itu aktivitasnya apaan di rumah? Aktivitas keseharian saya itu saya ini orang gimana ya Mbak, orang yang serba mau lah. Jadi setiap ada pekerjaan saya kerjakan bertani juga, yang kalau di Indonesia itu bertani dan bagaimana mengembangkan masalah seni dan itu saya sedikit demi sedikit itu untuk pengembangan untuk anak cucu kita. Gitu. Pokoknya semua hal oke aja. Oke aja. Saya mencakup dari seni seni drama, seni sungging, seni dan sebagainya saya. Insya Allah sedikit bisa. Semoga berkahi gitu ya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMK PGRI Donorojo, Mbah Sanggong. Ya, terima kasih. Sebenarnya apa itu tari eklek? Tari eklek itu apa? Tari yang bagaimana gitu? Gini Mbak, yang dinamakan tari eklek itu kan kemarin itu zaman dulu itu untuk penciptanya itu kan disesuaikan dengan namanya eklek. Jadi penari itu memakai eklek. Kalau sekarang itu tempat arit. Gitu kan. Arit apa ya guys? Nama Indonesianya? Sabit. Sabit Itu ekleknya. Kemarin kalau zaman dulu masih itu relevan kalau tari eklek memakai itu. Tapi dengan berkembangnya zaman sekarang ini setelah dikembangkan itunya sudah ekleknya itu sudah tidak ada, tinggal namanya, terus tarinya yang masih khas dari hingga eksis sampai sekarang ini Mbak. Siap. Terkait tari eklek itu perbedaannya dengan tari yang lain apa Mbah Sanggong? Gini, perbedaannya kalau tari eklek itu kita mengembangkan itu dari gerak-gerik hewan. Jadi ciri khas hewan itu kelihatan Mbak. Ciri khas geraknya itu kelihatan. Kalau beda dengan tari-tari yang sudah tari-tari sekarang yang sudah modern dan tari khas yang lain itu kan mengambilnya itu dari dari inspirasinya itu mengambil dari misalnya gerak-gerak yang sakral dan sebagainya itu masih diikut sertakan. Tapi kalau ini khusus gerak menggambarkan bagaimana untuk hewan kerbau ataupun sapi itu geraknya di lapangan gimana, itu digambarkan, diambil sebagai gerak dasarnya itu. Jadi kalau kita tampil itu hampir menyerupai gerak dari hewan tersebut, misalnya sapi dan kerbau itu yang itu Mbak, ciri khasnya itu perbedaannya. Perbedaannya dari gerakan hewan. Ya, gerakan hewan. Juga gini Mbak, perbedaannya kalau tari yang lain itu membutuhkan kelenturan tubuh. Nah, kelenturan itu sebagai dasar gerak tari yang lain. Tapi kalau tari eklek itu kita membutuhkan tenaga yang ekstra, kelihatan berotot.
bertenaga. Bertenaga. Jadi kelihatannya itu penari itu agak tegang, tidak membutuhkan kelenturan dan sebagainya. Nah, keindahannya di gitu. Jadi kalau orangnya itu berotot, jadi kelihatan berotot, keker gitu loh Jawanya. Ya. Jadi kalau mungkin untuk teman-teman yang mungkin kaku itu boleh ikut berarti gitu. Wah, boleh, tapi kakunya itu kaku bisa diarahkan, tidak sebatas kaku. Oh iya, oke. Jadi kaku terarah. Kaku terarah. Nah, Oke, gitu. siap-siap. Untuk sobat Projo mungkin ya yang mau ngikut tari eklek dengan kaku yang bisa terarah itu boleh join tentunya di sama Mbah Sanggong ya. Siap. Gengge. Lantas bagaimana asal usulnya bisa tercipta tari eklek itu bagaimana, Mbah? Gini, terciptanya itu kalau tahunnya saya lupa ya, tahunnya itu sudah 80-an apa 70-an gitu. Itu ada tokoh yang ada di Pelem namanya Pak Karman, itu kemarin itu baru PNN guru SD kalau nggak salah. Kemarin itu mungkin ya menginspirasi dari penggembala atau orang yang mengerjakan sawahnya kemarin itu kan kebanyakan zaman dulu itu membajak sawah itu pakai tenaga kerbau dan sapi, tidak sekarang modern itu pakai dan traktor ya sekarang. Mungkin lah itu mengambilnya inspirasi sambil ngopi sambil tengok-tengok lah itu baru diciptakan itu pada tahun itu. Lah saya sebagai pemainnya kala itu, saya juga sebagai pemainnya. Lah itu setelah tercipta, lah itu setiap ada event apapun itu dimainkan di situ, diikut sertakan di situ. Tapi zaman dulu itu masih monoton, dari geraknya monoton, dari segi kostumnya monoton, dari propertinya juga monoton. Dan ini dengan perkembangannya zaman setelah diangkat oleh Dinas Pariwisata, itu baru kita bisa mengikuti sesuai dengan anjuran atau kemauan dari Dinas Pariwisata kemarin. Jadi awalnya itu untuk menggambarkan panen raya. Setelah panen raya itu masyarakat zaman dulu itu mengadakan tasyakuran. Nah itu setelah tasyakuran itu digambarkan itu sebagai tanda syukurnya kepada Yang Maha Kuasa bahwa itu setiap ada panen raya, panennya bagus, terus hewan-hewan ternaknya itu yang sebagai celengannya itu sehat-sehat, dan itu ditampilkan di situ sebagai sendra tari lagi. Nah, gitu Mbak. Awalnya itu, tapi kalau tahunnya saya lupa. Mungkin di era 70 atau 80 itu. Waktu itu yang selain Pak Nosewu, Pak Karto, Pak Karman, Pak Karman, selain Pak Karman, panjenengan, dan siapa lagi Pak? Itu ada, itu ingat saya itu saya Pak Wakino, Pak Karman sebagai penciptanya, terus Pak Ponimin, Pak siapa itu tadi saya lupa, ini Pak ya. Waktu itu berapa orang? Nanti mungkin kalau penarinya itu kemarin itu awalnya itu 6 orang. Jadi termasuk panjenengan. Ya. Saya itu sebagai pemusik. Kemarin pemusiknya. Nah, sebagai pemusik, lah untuk pemainnya itu dengan perkembangannya zaman itu sampai sekarang itu tidak terbatas. Ada kemarin Mbak ya. Saya dipanggil ke Kodim tahun berapa itu untuk melatih Kodim. Jadi tentara itu ngeklek. Perwakilan dari Koramil se-Kabupaten Pacitan dikumpulkan di Kodim itu menari eklek. Nah itu kita melatih dari berapa ya? Hampir seratusan. Jadi masal. Seratusan itu yang jadi 40. Ya, SMK 2 kalau nggak salah, SMK 2 Pacitan. Tahunnya juga saya lupa. Dipanggil bersama Pak Katno, Dinas Pariwisata kemarin, yang sekarang mungkin sudah almarhum, Pak Katnonya itu. Nah, itu mengangkat dari anak-anak SMK 2 itu sampai 100 berapa itu, yang jadi 40 itu untuk event kalau nggak salah untuk
untuk menyambut Menteri Pariwisata di mana itu Pacitan Ngetan itu di mana? Ngadirojo, Tulaan? Bukan itu, masih wilayah Pacitan tapi sakwetane Pancer. Ya, di Pancer di Pantai Pancer. Nah, itu digelar di situ. Oh, iya. Sampai 40 anak gitu. Wah, Jadi keren. untuk tari eklek ini sekarang tidak harus segini, tadi lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus gini. Lah untuk perkembangan itunya sendiri gini Pak, zaman Pak Dinas Pariwisatanya Pak siapa ya? Pak Fatoni kalau nggak salah dari Malang itu, setiap SD itu harus bisa ngeklek, setiap dinas pendidikan yang sifatnya sekolahan itu harus bisa ngeklek, kan itu sebagai Mbak ya, sebagai gerak Ya. kesegaran tubuh. Nah, seperti senam itu. Oh, kebugaran tubuh, senam kebugaran tubuh tapi versi Versi tradisional. tradisional Ya, gitu. ya. Tapi Keren. enggak sekarang itu belum jalan. Iya, oke. Tentunya setiap tari itu kan memiliki syarat untuk penarinya. Mungkin Ya, ya. ada yang khusus untuk penari eklek itu harus bagaimana gitu. Syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya enggak ada. Nggak ada. Enggak ada, itu bebas semua, enggak Bebas. ada. Yang namanya seni itu yang sifatnya itu tidak sakral, itu saya anggap tidak sakral, itu bebas. Jadi kayak seni-seni yang unsur sakralnya itu ada, itu pasti membutuhkan ini dan itu, syaratnya ini dan itu. Kalau itu enggak, siapa mau bisa. Iya, siapa mau belajar, Nah, gitu Mbak. Oke. Siapa yang mau, siapa yang mau belajar, siapa yang kaku dan bisa terarah ini tadi. Iya. Tentunya terkadang tari tradisional itu karena berkembangnya zaman itu kan seperti ini. Kadang ada yang tertinggal, ada yang juga menurut saya ada yang kadang kurang kekinian. Nah, jadi tantangan yang dihadapi oleh penari tari eklek itu apa Mbak biasanya? Ya, biasanya begini Mbak ya. Kan dengan modernnya zaman globalisasi serba bersaing. Ya, tantangannya itu setiap ada event, ada ya sekarang ini minimnya pagelaran Mbak ya. Oh, jin. Ya, itu minimnya pagelaran. Kalau zaman dulu itu contohnya saja perpisahan sekolahan, perpisahan anak-anak itu sudah gelar. Iya, mengundang gelar. Sekarang, zaman sekarang ini perpisahan aja nggak ada. Ya, seperti event-event seperti ini, hari besar nasional 17 dan sebagainya. Kalau zaman dulu masih semarak ramai itu. Jadi kalau sekarang itu hanya tertentu. Yang sebagian besar itu malah yang mengambil itu untuk utusan daerah. Utusan daerah. Nah, itu utusan daerah itu untuk perwakilan ke Pacitan ke Trenggalek, ke Ngawi, ke Tulungagung. Pokoknya kemarin itu kalau Kabupaten Pacitan ini sudah rata. Eklek itu sudah rata. Sudah ke Tulaan, sudah ke Ngadirojo gitu ya Pak ya. Tulaan itu kan bukan kabupaten. Sorry, maaf. Maksudnya ke kabupaten yang lain. Yang lain. Oh, iya. Seperti Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Ngawi dan sebagainya itu. Oke, jadi ini tadi saya sepertinya kurang ngopi ini. Iya. Terus yang saya tangkap ini tadi sekabupaten Pacitan gitu. Kabupaten se-Jawa Timur. Nah, itu ya betul. Iya, seprovinsi ya. Seprovinsi ya. Jawa Timur, tentunya tari eklek ini adalah tari yang luar biasa ya. Miliknya Donerojo, miliknya Pacitan ya. Iya, betul. Menurut saya gini Mbak, saya baru tahu tari eklek ini baru saja dengan teman-teman AKN ya yang jadi teman-teman AKN kemarin sempat ngobrol mau podcast sama Mbah Sanggong. Jadi yang punya sanggar di Ngamben ya, Mbak. Ya, saya baru tahu itu Sobat Projo. Mungkin Sobat Projo yang ada di rumah juga baru tahu ya kalau tari eklek di Kecamatan Donerojo itu ada gitu. Saya saking mungkin nggak update soal tari, Mbak. Jadi saya itu suka nggak suka sih sebenarnya. Jadi makanya itu faktor yang menjadikan saya kurang tahu terkait tari-tari di Donerojo. For your information ini Sobat Projo ya.
Iya, terkait tari eklek, bagaimana caranya panjenengan untuk mengedukasi ataupun mempromosikan terkait tari eklek mungkin lingkup kecilnya sekecamatan Donorojo yang mungkin yang orangnya kayak saya ini Mbah yang kurang tahu gitu. Gimana nih caranya panjenengan promosi atau mengedukasi masyarakat umum? Untuk mengedukasi biasanya itu kan ya itu setiap ada event itu dipanggil untuk mengenalkan tari itu sendiri tidak ada cara khusus ya. Cuman caranya itu yaitu dipanggil, digelarkan lah itu dengan seiringnya waktu itu menjadi istilah Jawanya menjadi kembang lambe. Artinya kembang lambe itu tari eklek itu bagus, tari eklek itu baik. Dengan itunya diperbincangkan oleh masyarakat. Nah itu ya kemarin kan sudah awal-awalnya itu di Donorojo itu kalau ada acara ceprotan juga dipanggil kemarin. Nah, sudah sering itu. Saya kemana ya? Nah itu mungkin masih kecil ya, masih kecil. Untuk penyambutan dinaan menteri-menteri di Gua Gong, di Gua Tabuan itu sudah sering kemarin itu. Lah dengan seiringnya waktu itu, jadi untuk pengembangannya itu tidak ada cara khusus yaitu menjadi pembicaraan orang itu. Lah itulah menjadi apa ya? Menjadi kembang lambe itu tadi. Lah itu akhirnya ya bisa bermain dipanggil. Ya, sampai kalau kita bicara masalah politik Mbak ya itu tidak bagus. Soalnya ya kita ini bukan ada kepentingan masalah itu. Cuman event-event tertentu, partai politik tertentu juga memanggil itu. Nah, itu sering itu dibawa ke mana itu DPC mengadakan itu untuk sambutan gitu. Iya untuk sambutan. Siap. Oke. Sebelum kita masuk ke obrolan selanjutnya, tentunya saya mau promosiin SMK PGRI Donorojo, Mbak. Jadi di SMK ini ada 3 jurusan. Jadi yang pertama ada jurusan MPLB, kemudian yang kedua ada jurusan DKV, dan yang ketiga ada jurusan TBSM. Tentunya Sobat Projo yang di rumah, silakan untuk yang berminat sekolah di SMK PGRI Donorojo, silakan kunjungi Instagram kami di @smkpgri Donorojoku, atau mungkin juga bisa menghubungi nomor yang tertera di sana. Oke, kita lanjut ke obrolan selanjutnya ya. Jadi Mbak Sanggung ini sudah membawa nama tari eklek ke luar kota, begitu nggih? Seperti yang tadi sudah disampaikan, tentunya ada pengalaman yang paling menarik dari sekian panjenengan tampil gitu, nggih. Mungkin boleh diceritakan Mbak Sanggung. Untuk pengalaman itu ya kita banyak pengalaman Pak, karena kita bisa itu kalau tidak dengan sharing dengan teman-teman dari lain provinsi, lain daerah itu tidak akan mungkin bagus. Setelah kita ini bisa sharing, bisa begitu caranya untuk membuat tari yang bagus, begitu caranya untuk pengembangannya dan sebagainya, itu baru tahu. Jadi untuk pengalaman itu yang lebih menarik itu kemarin itu sudah keluar daerah Pulau Jawa, sudah sering, sudah pernah itu ke Sumatera daerah. Wow, luar Jawa guys. Luar Jawa sudah. Itu event itu yang mengangkat itu dari dinas, kalau dulu itu disebut Parpora. Itu Jawa Timur mewakilkan kita itu ke Lampung tahun berapa saya juga lupa, itu yang menjadi pesan yang paling menarik itu. Jadi di sana kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lain provinsi ya, dari Sumatera Barat, dari dan sebagainya. Kebetulan pada waktu itu kita main di sana itu untuk mewakili Disbud Parpora itu mengangkat seni olahraga tradisional. Nah, itu bisa dimasukkan gitu. Karena masuk ke tradisional gitu. Tradisional. Nah, di situ kita alhamdulillah mendapat nominasi penyaji terbaik 10 besar. Wow, keren. Terima kasih. Nah, itu tahun berapa saya lupa. Kalau tahunnya saya ini pelupa. Ya itu yang menjadi pesan-kesan saya. Oke. Jadi ke Sumatera begitu nggih, ke luar Jawa. Keren sekali. Lampung, ke Lampung.
semoga tari eklek bisa ke Amerika ya Mbak ya. Pasti saya juga sebagai penikmat seni dan juga sebagai warga Kecamatan Donorejo juga berdoa semoga tari eklek ini tentunya selain bisa membawa nama kecamatan, bisa kabupaten ataupun juga provinsi, bisa membawa nama Indonesia ke kancah luar negeri tentunya. Saya berharap seperti itu. Amin. Iya. Sebelumnya sudah pernah mencoba untuk mempromosikan lewat sosial media apa belum Mbak mungkin? Oh belum. Mungkin tapi ada rencana untuk karena Insya Allah Mbak. Iya, karena sekarang itu seperti yang saya sampaikan tadi, eranya era modern Mbak. Jadi eranya sekarang era TikTok ya. Eranya YouTube dan podcast seperti ini ya. Jadi seperti itu. Dari informasi yang saya dapatkan, panjenengan ini selain menari eklek juga sebagai dalang, begitu nggih? Sebagai dalang, tentunya apa yang membuat panjenengan tertarik dengan tari eklek? Karena background panjenengan kan dalang, gitu kan biasanya dalang di belakang layar, sebagai pemain ya. Begini Mbak ya, saya seorang dalang. Yang namanya dalang itu kalau bisa yang namanya seniman. Seniman itu ya kalau untuk saya sendiri sebagai dalang itu saya lebih senang saya bisa mengangkat nama daerah yang ada unsur sejarahnya. Seperti Donorejo itu sebetulnya kita sebagai seniman itu wajib menggali. Jadi unsur budaya zaman dulu itu unsur sejarahnya itu apa? Sebetulnya saya pengen menggali masalah itu, tapi berhubung ya gimana ya dengan kemungkinan narasumbernya yang sudah kemungkinan sekarang sudah tidak ada. Jadi untuk sejarah-sejarah itu saya sebagai dalang itu senang menggali jadi sebetulnya. Jadi apa yang bisa diolah, itu bisa diangkat. Jadi malah lebih saya cenderung senang itu bisa mengangkat potensi daerah yang sifatnya itu seni tradisi yang ada di situ. Jadi menciptakan, kalau bisa itu menciptakan, jangan hanya nirok nih lah gitu loh. Jadi nirok nih itu malah saya senang. Kebetulan saya di saya itu maklum itu bukan namanya sanggar, cuman berkelompok kecil. Jadi kalau ada event baru geruduk-geruduk ngumpul gitu, bukan sanggar. Semoga saja bisa terrealisasikan sanggar begitu ya Mbak. Saya berharap juga seperti itu. Amin ya. Nah, ngomong-ngomong tentang dalang ya. Menurut panjenengan apa seni dalang itu masih relevan di era modern seperti ini gitu? Masih Mbak. Masih ya. Dalangan itu kan namanya seni sanggit. Artinya sanggit itu kan di situ di dalamnya itu menggambarkan semua watak manusia di situ. Jadi sekarang ini masih relevan. Artinya juga dalang pun mengikuti era zaman yang berlaku. Dan ini dalang sekarang dengan dalang dulu itu sudah cara mainnya beda, itu cara mendalangnya juga beda, yaitu karena mengikuti perkembangan zaman. Nah itu kalau sekarang masih dalang yang masih eksis, dalang yang laris itu mendalangnya itu lebih pandai lagi. Artinya begitu, mengikuti kemauan penonton itu dengan masyarakat itu, kemauan masyarakat itu bagaimana, jadi bisa berkembang. Jadi masih sekarang itu masih relevan, masih eksis, dan di situ juga menggambarkan atau melambangkan keadaan di dunia ini bagaimana. Keadaan sekarang sudah dimasukkan yaitu ke kondisi negara kita ini bagaimana dimasukkan di situ. Jadi dalang situ. Karena juga banyak juga Mbak, sekarang kan juga masih ada ya jurusan dalang di Solo begitu, Solo dan juga kampus-kampus besar yang lain. Jadi kalau menurut pendapat saya ya seperti dalang itu ya anak cucu kita ini sebetulnya malah bergiat. Jadi untuk mengembangkan jangan sampai budaya kita yang adiluhung itu sirna gitu saja. Jadi ada yang generasi penerusnya gitu. Itu harapan. Kadang saya juga malu Mbah, malunya gini, karena kita itu terkadang
pengennya up to date tapi kita meninggalkan sesuatu yang lama. Nah, itu jadi salahnya itu. Saya tuh sempat lihat di YouTube dan juga yang lain sebagainya kalau orang-orang bule di Amerika, di Belanda itu sudah belajar gamelan, sedangkan kita itu malah terkadang non sewu ada yang menganggap beberapa oknum itu nganggapnya deso, gitu. Padahal itu juga sangat perlu gali lagi. Itu miliknya kita loh, gitu. Itu ya salahnya kita itu di situ. Kita sebagai orang Jawa tidak menghormati, menjaga kelestariannya dan sebagainya. Lah itu orang luar saja sekarang ini bule karawitan, pesinden itu sudah. Itu saya juga malu juga. Nah itu sebagai generasi muda. Yo harapan Mbak ya. Iya. Harapan mungkin ya SMK ini bisa berkembang berlanjut dan harapan kami SMK Donorejo ini bisa membeli gamelan dan nanti bisa anak-anak dikenalkan gamelan itu. Juga. Nah, gitu Mbak ya. Amin, saya juga mengharapkan seperti itu tentunya. Seni di Pacitan itu kan banyak sekali, Mbah. Jadi menurut panjenengan gimana caranya untuk menarik ataupun juga membuat teman-teman itu minat dengan warisan budaya supaya kita itu ya seperti yang saya sampaikan tadi bisa menjaga gitu. Gimana caranya ataupun penting sarannya dari panjenengan? Ya, kalau saran saya begini Mbak ya. Kita kalau kita ini sebagai pelaku seni, untuk kita ini kan cuma sebagai pelaku. Jadi untuk pengembangan itu ya kalau sekarang itu kalau di desa itu ya contoh pamane orang mempunyai hajatan, mantu, sunatan, itu bisa memanggil kita yang seni-seni ini untuk melestarikan itu. Yang bisa melestarikan itu yang memanggil itu. Kalau kayaknya sebagai pelaku seni sudah hanya bisa berkarya. Nah, untuk pelestariannya syukur harapan kami untuk dari dinas-dinas terkait umpamanya itu kalau ada event-event yang diselenggarakan itu bisa memanggil kita untuk mengembangkan seni tradisi yang ada di Donorejo ini. Jadi dengan sendirinya nanti seni-seni yang ada di Donorejo ini bisa berkembang apabila dari dinas-dinas terkait itu kalau ada event itu memanggil pas hari besar, hari apa, hari dan sebagainya itu Mbak. Siap. Tentunya promosi ataupun untuk menarik minat ini bukan hanya dari panjenengan selaku seniman nggih Mbah. Tentunya ini juga perlu partisipasi dari masyarakat gitu ya tentunya. Itu jelas. Tentunya yang mengundang. Ya itu. Ya cuman gini, cuman kita ini untuk bisa mengembangkan dan diminati masyarakat itu yang lebih sukar di situ Mbak. Seumpama kita membuat tari, yang tari itu supaya tari itu bisa menjiwai karakternya seperti betulan, namanya seperti itu suguhan, kayak gitu. Yang paling sukar itu yang paling sulit, namanya membentuk karakter, itu yang paling sulit. Membentuk karakter hewan, namanya mengambil dari seni eklek itu sendiri ya, membuat karakter hewan itu karakternya bagaimana. Karakter hewan yang sesungguhnya itu bagaimana, itu yang paling sulit. Kalau sebatas joget, sebatas nari, penjiwaannya tidak ada, itu mudah. Berarti seni dalam menari itu juga perlu sangat untuk menjiwai. Betul, penjiwaannya itu harus lebih ditingkatkan gitu ya. Nah Sobat Projo, tentunya dari obrolan-obrolan saya dengan Mbah Sanggong ini juga banyak sekali ya yang bisa diambil, yaitu kita harus menjaga warisan budaya, termasuk juga tari eklek ya, termasuk juga saya sendiri sebenarnya nih. Saya ngomong untuk diri saya sendiri juga Mbah. Jadi biar kita Sobat Projo yang di Kecamatan Donorejo terutama ya, atau mungkin juga ada yang khususnya di Dusun Ngamban, bisa belajar banyak terkait tari eklek tentunya. Dan tentunya untuk tari eklek ini pendaftaran pemainnya dibuka lebar ya Mbah ya, penarinya dibuka lebar ya, jadi siapa saja bisa untuk datang ke rumahnya Mbah Sanggong yang di Dusun Ngamban Desa Donorejo. Sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, tentunya saya mohon kepada Mbah Sanggong untuk memberikan kesan-pesan terutama untuk
generasi muda di era saat ini? Ya. Untuk pesan Mbak ya, pesan saya untuk sebagai penerus bangsa, penerus nenek moyang kita, mari kita menggali potensi daerah yang ada yang bersifat budaya kearifan lokal itu jangan sampai punah, jangan sampai sekarang. Mari kita sama-sama untuk menggali, kita kembangkan sebagai generasi muda. Generasi muda kita bisa menciptakan, jangan hanya cuman bisa meniru dan sebagainya. Itu harapan kami. Juga mohon kepada pemerintah untuk setiap ada seni-seni tradisi ini supaya diangkat menjadikan event-event yang itu nanti peninggalan dari nenek moyang itu tidak hanya disingkirkan begitu saja. Nah, itu harapan kami kepada para penerus bangsa, juga pemuda-muda, lebih-lebih dari anak-anak SMK di sini untuk mengembangkan seni-seni tradisi yang sudah ada di Donorejo. Syukur bisa menciptakan, tidak hanya bisa meniru, dan harapan kami itu bisa menyebarluaskan yang bersifat kearifan lokal yang ada itu bisa menjadikan gambaran kita untuk menuju pelestarian budaya yang ada. Pelestarian budaya. Itu ya Mbak. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sanggong. Ya. Nah, Sobat Projo, kita sudah di penghujung acara ini tentunya. Ya. Terima kasih untuk Mbak Sanggong yang sudah datang ya, sudah kersorawuh ke SMK PGRI Donorejo untuk bercerita tentang tari eklek itu seperti apa dan bagaimana asal usulnya tentunya. Terima kasih, sama-sama. Dan Sobat Projo, terima kasih